الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 12 September 2024 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Essos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala min salihi ahliha istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Wa bi'a'udzu bika min syarri ma tasarrafu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله الله سبحان 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 الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Anna Allah yaqbalul jami' wa ya'afunil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang ke-8 di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat kembali hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, dan demikian lagi wajib atas orang yang menjalani akan jalan ini, maksudnya yang menjalani jalan thariqah ahlus sufi, bahwa ia mendirikan dan mengerjakan akan 4 perkara. Pertama, ju', yakni lapar, yakni mengurangkan makan. Karena mengurangkan makan itu yaitu mengurangkan darah yang di dalam hati, yaitu tempat syaitan masuk ke dalam hati. Dan lagi mengurangkan makan itu memutihkan akan hati dan mengeringkan akan dia, dan dengan dia jadi lembut hati, dan dengan dia membukakan mata hati sekira-kira melihat akan Tuhannya, seperti sabda Nabi Isa alaihi salam bagi hawariyin, ju'u butunakum la'alla qulubukum tara rabbakum. Artinya, laparkan oleh kamu akan perut kamu itu, mudah-mudahan hati kamu itu melihat akan Tuhan kamu. Maksud kalimat ini dengan berlapar
itu membawa hikmah, kita semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuka di dalam hati kita rasa harap yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab makan ini merupakan asbab timbulnya kekuatan pada tubuh. Manakala mengurangi makan itu berefek lemah. Nah, lemah inilah akan menjadikan seseorang itu semakin besar rasa harapnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Dayyiku majaris syaitan bil ju'." Artinya picikkan, sempitkan oleh kamu akan tempat lalu syaitan ke dalam hati itu dengan lapar, yakni dengan mengurangkan makan. Dan kata Sahal rahimahullahu ta'ala, jadi la yasiru ahadun minal abdal illa bi arba'i khisalin: ikhbasul batni was sahar was sabti wal i'tizal anin nas. Artinya tiada jadi aulia yang bernama abdal itu akan abdal. Maksudnya tidaklah seorang itu mencapai makom kedudukan wali abdal melainkan dengan 4 perkara. Pertama, kosong perut. Maksudnya banyak berlapar. Apakah dengan berpuasa atau dengan riyadhah. Kedua, berjaga malam, mengurangi porsi tidur di waktu malam dengan lebih banyak bangun untuk mentaqarrubkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, diam berkata-kata, memperbanyak diam. Sebab wali itu ngomongnya biqadrid darurah, kadang-kadang seukuran yang dianggap darurat, yang dianggap perlu. Kalau ngomong hikmah dan ilmu, kalau ngomong menjadi manfaat dan petunjuk, bahkan nasihatnya itu menimbulkan rasa atau zuk haibah, menandakan rasa hati itu timbul getaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang maknanya tersirat, yang terkadang tidak setiap orang awam memahaminya. Seperti yang pernah diungkapkan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaj Ilaihil Abrar. Apa kata beliau? Aku Abdul Qadir Jailani, aku berbicara dengan bahasa ilmu yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Artinya untuk dapat memahami makna yang tersirat dari perkataan mereka pun, itu haruslah kita juga memiliki bekal ilmu, pemahaman yang cukup. Dan terkadang bahasa-bahasa mereka ini cuma orang-orang yang berjalan di jalur mereka yang bisa memahaminya. Dan keempat, menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Kemudian tadi berjaga malam, yakni mengurangkan tidur pada malam serta berbuat ibadat karena mengurangkan akan tidur itu, menyucikan akan hati dan menerangi akan dia. Dan membanyakkan tidur itu mengeraskan hati
dan mengkelamkan hati dan mematikan akan dia. Dan lapar itu menolongi akan berjaga malam, karena siogianya bagi orang yang menjalani akan jalan itu bahwa jangan makan dan jangan tidur ia melainkan sekedar darurat dan sekedar hajat juga. Jadi inilah syaratnya untuk sampai kepada kedudukan abdal. Jadi abdal itu hadirin sekalian artinya ganti. Maksudnya wali yang apabila dia meninggal di satu tempat, Allah menggantikan posisinya dengan kedudukan wali yang lain. Dan sampai hari ini wali abdal itu ada. Rasulullah menyatakan al-abdal arba'una rajulun min ummati. Wali abdal itu adalah 40 orang laki-laki dari golongan umatku. Wali abdal ya, itu 40 orang laki-laki dari golongan umatku, kata Rasulullah. Dan paling banyak jumlahnya itu ada di wilayah Irak, sementara selebihnya dia bertebaran di muka bumi. Cuma yang jadi masalah, siapa orang ini secara persisnya, bagaimana kondisi fisiknya, itu yang kita tidak mengetahuinya. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengetahui, bisa jadi orang itu pernah berjumpa atau pernah sekedudukan, atau barangkali mungkin pernah berjabat tangan dengan kita, namun kita tidak tahu kalau makom orang ini kedudukannya wali abdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena wali ini banyak levelnya ya, banyak kategorinya. Ada yang disebut dengan ya, wali nuqaba, ada wali nujaba, ada wali autad. Nah kalau wali autad itu jumlahnya 4. Dia berada di 4 penjuru. Satu di arah timur, itu dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mursyidul Amin Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu di selatan. Karena keberadaan mereka inilah maka kesinambungan kehidupan dunia masih berjalan. Wali autad ini. Dan level yang tertinggi dalam derajat kewalian itu adalah kutub. Kutub pun itu terbagi-bagi lagi dengan jenis dan tingkatannya. Ada gelarnya lagi. Seperti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad disebut Qutbul Irsyad ya, wa Ghausul Bilad. Ada lagi yang disebut dengan Qutbur Rabbani, ada yang disebut dengan Qutbuz Zaman, macam-macam ya. Itu level yang tertinggi di antara kedudukan para wali. Kalau kita ni ialah masih wali-wali daya ya. Wali murid ya. Dan jangan pernah berharap untuk menjadi wali. Sebab orang yang menjadi wali itu orang yang dalam kalbunya tidak ada niat tujuan untuk menjadi wali, tapi buah ketekunan dan keikhlasannya, ketulusan hatinya yang menjadikan derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menempati kedudukan wali. Nak jadi wali abdal lagi ini dulu syaratnya. Yang jelas wali abdal itu tidak pernah lepas keberadaannya, setiap hari pasti ada di Masjidil Haram. Itu diterangkan oleh Imam Ghazali. Tidaklah terbit matahari dari timur, melainkan di Ka'bah itu ada seorang wali abdal yang tawaf mengelilingi Baitullah. Dan tidaklah tenggelam matahari di arah barat, melainkan pada saat itu sebelum tenggelamnya matahari di arah barat, ada dijadikan oleh Allah seorang wali abdal yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Artinya Baitullah itu dalam keseharian setiap harinya ada orang-orang yang levelnya, derajatnya wali yang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuma kita tidak tahu siapa wongnya, yang mana, baju apa, warna kulitnya apa. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali abdal tadi syaratnya apa? Di sini dikatakan tidaklah seorang menjadi wali abdal ya. Yang pertama, banyak lapar, mungkin berpuasa sunat atau riyadhah, memang mengurangi porsi makan. Kemudian somti,
lebih banyak diem. Begitu juga wasahar, artinya apa? Banyak jaga di waktu malam, bukan jaga malam. Banyak jaga di waktu malam itu mengurangi tidur, tapi dengan tujuan taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal i'tizal 'anin nas, menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian dengan cara berkhalwat atau memang sengaja berdasarkan arahan mursyidnya dia suluk menempuh jalan untuk beribadah guna mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini baru syarat pertama, lapar lagi lah tak sanggup. Mak mana nak jadi wali abdal? Syarat pertama lapar dulu. Malam mau salat tahajud dia ngorok. Apalagi nak ngaku dapat ilmu laduni, besar kelakar orang itu. Ya. Ngomong ngakunya dapat ilmu laduni. Orang yang dapat ilmu laduni itu wong yang sudah cukup puas dengan syariat. Maka buah pengamalan syariatnya dengan keikhlasan dan ketekunan baru didatangkan oleh Allah. Ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ketakwaannya zahir dan batin, baru wa yu'allimukumullah. Mereka diajari oleh Allah. Syaratnya apa? Wattaqullah dulu. Benar dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain apa kata Allah? In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian memang benar-benar tekun bersungguh dalam takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Baru Allah jadikan bagi kamu furqan. Apa itu makna furqan? Fahman fi qulubikum. Allah baru datangkan kepahaman di dalam hati kalian. Ya. Berapa waktu yang lalu ada yang sempat bertanya, Ustaz, kalau golongan para nabi itu semuanya laki-laki, tapi kalau golongan para wali, adakah Allah jadikan dari golongan kaum perempuan? Kalau kita menggunakan dalil Al-Quran, ada kaum perempuan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan makom kedudukannya pada level wali. Allah berikan mereka keramat. Siapa di antaranya? Siti Maryam. Ya. Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Maryam punya karomah. Jadi kalau perempuan dah heran kita diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Al-Qur'an sudah mengkabarkan bahwa Maryam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berupa karomah. Apa? Saat beliau dalam perlindungan penjagaan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, karena itu keponakan Nabi Zakaria, Maryam itu. Maryam ditempatkan dalam satu mihrab. Kalau kita mihrab itu tempat imam kan, nah, sebenarnya mihrab itu dalam satu ruangan khusus yang memang tujuannya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk masuk ke dalam mihrab itu harus melewati 7 lapis pintu, yang setiap pintu itu dijaga oleh satu penjaga. Keterangan ini silakan baca dalam kitab Bahjatul Wasail atas syarah daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada satu hal yang menjadikan Nabi Zakaria terheran-heran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menjenguk kondisi Maryam, beliau mendapati di sisi Maryam di dalam mihrab itu terdapat makanan dan buah-buahan yang berlimpah. Yang lebih mencengangkan lagi, kalau musim panas banyak buah-buahan musim dingin, kalau musim dingin ada buah-buahan musim panas. Ini bukan kelakar ustadz Pak, bukan cerita karang-karangan kiai, tapi Allah yang mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Sampai Nabi Zakaria nanya,
Qala ya Maryam, anna laki haza. Wahai Maryam, dari mana kau dapat rezeki buah-buahan makanan berlimpah ini? Dalam surah Ali Imran ya. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Maryam, sesungguhnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki karunia kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada perhitungan. Jadi kalau ada yang nanya, ada tak Ustaz dalil keramat dalam Quran? Ini dalil keramat Pak. Bagaimana Allah berikan keramat kepada Siti Maryam, ibundah dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi kalau perempuan sampai menempati level wali, tidak perlu kita heran. Jadi tidak harus perempuan, tidak harus semua wali itu harus laki-laki. Ada kaum perempuan yang makomnya, kedudukannya menempati kedudukan wali. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Sayyidah An-Nafisah, ya. Sayyidah An-Nafisah itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang zuhud, solehah, wara, abid, ahli ibadah. Ya Allah, hari-harinya penuh dengan Al-Quran. Sejak usia 4 tahun begitu akrab dengan Al-Quran. Ini Sayyidah An-Nafisah. Kita pernah dengar nama besar Imam Syafi'i, hadirin sekalian. Sayyidah An-Nafisah itu salah satu guru Imam Syafi'i, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Imam Syafi'i. Bahkan begitu hormatnya Imam Syafi'i kepada Sayyidah An-Nafisah, kalau Imam Syafi'i nak berangkat ngajar, tempat ngajarnya melewati rumah Sayyidah An-Nafisah, Imam Syafi'i sawan dulu, mampir dulu ke rumah Sayyidah An-Nafisah. Baliknya pun ketika balik lewat mampir lagi, pergi beliau melapor. Untuk apa? Aku nak nyampaikan bab ini begini. Balik mampir lagi, pasal begini, bab ini sudah aku sampaikan. Nih, hormatnya Imam Syafi'i kepada Sayyidah An-Nafisah. Usia tidak terlampau jauh. Sayyidah An-Nafisah itu 145 Hijriah sampai 208 Hijriah Pak. Jadi 145 sama 208 berapa? 63 lah. Hah? Benar? Cak bingung itu. Kalau ngitung duit jutaan sanggup. 145 Hijriah lahir, wafat 208 Hijriah. Berapa jadi? Ya 63. Benar kan? Imam Syafi'i 150 Hijriah, 204 Hijriah, 54 tahun. Imam Syafi'i wafatnya lebih dulu dari gurunya Sayyidah An-Nafisah. Bahkan sampai wafat Sayyidah An-Nafisah itu di negeri Mesir. Masjidnya pun masih ada sampai saat ini, Masjid Sayyidah An-Nafisah. Begitu hormatnya Imam Syafi'i kepada gurunya. Setiap solat tarawih Imam Syafi'i tidak pernah lepas solat tarawihnya di Masjid Sayyidah An-Nafisah. Beliau jadi tempat yang didatangi orang-orang, jadi rujukan, jadi tempat minta nasihat. Itu Sayyidah An-Nafisah. Hari-harinya banyak menerima umat yang berkeluh kesah, ada yang minta doa. Sampai akhirnya beliau lelah, kepengen balik ke negeri Madinah. Kenapa? Aku kepengen nak tinggal di Madinah, kata Sayyidah An-Nafisah. Kenapa? Agar bisa berdekatan dengan kakekku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih orang-orang Mesir mendengar Sayyidah An-Nafisah untuk balik ke negeri Madinah. Akhirnya mereka curhat dengan gubernur Mesir pada saat itu, Abdullah bin Sirri bin Al-Hakam. Mereka minta gubernur Mesir untuk melobi Sayyidah An-Nafisah agar jangan meninggalkan negeri Mesir. Apa kata Sayyidah An-Nafisah? Aku nak istikharah dulu. Dalam istikharahnya beliau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau tak perlu kembali ke negeri Madinah. Tetaplah kau berada di negeri Mesir, karena kau akan wafat di negeri Mesir dan dimakamkan di negeri Mesir. Nih. Karena isyarat inilah akhirnya gubernur Mesir membuatkan beliau sebuah rumah dengan 7 pintu. Karena saking banyaknya orang-orang yang datang untuk mengambil berkah kepada beliau. Nih.
Bahkan Imam Syafi'i, hadirin sekalian, itu kalau sakit mengutus muridnya untuk menghadap kepada Sayyidah Nafisah. Kenapa? Sampaikan kepada guruku bahwa Muhammad Idris Asy-Syafi'i dalam keadaan sakit, dia minta doa. Berangkat sang murid menemui Sayyidah An-Nafisah, dan yang lebih menakjubkan, begitu sang murid balik, Imam Syafi'i sehat. Setiap kali Imam Syafi'i sakit minta doa dengan Sayyidah An-Nafisah, dan setiap kali juga sang murid yang diutus balik, Imam Syafi'i sehat. Ini karomah ini, ya, karomah. Suatu ketika Imam Syafi'i sakit, dia mengutus muridnya untuk minta didoakan oleh Sayyidah An-Nafisah. Hari itu Sayyidah An-Nafisah cuma terdiam, tidak menjawab. Akhirnya Sayyidah An-Nafisah mengatakan, matta'ahullahu bin nazri ila wajhi rabbihil karim. Kalau selama ini selalu didoakan, tapi kali ini apa yang diucapkan oleh Sayyidah An-Nafisah, matta'ahullahu bin nazri ila wajhi rabbihil karim. Semoga Allah memberikan dia kegembiraan untuk dapat memandang wajah Tuhannya yang maha mulia. Ternyata ini isyarat. Begitu jawaban ini disampaikan kepada Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Inilah pertanda bahwa aku akan segera untuk menghadap kepada Tuhanku. Artinya waktu untuk wafatnya sudah dekat. Isyarat Sayyidah An-Nafisah. Dia panggil salah satu murid terbaiknya yang ada di negeri Mesir, Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti punya satu kitab fatwa yang beliau kumpulkan daripada gurunya Imam Syafi'i, namanya Fatawa Al-Buwaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berwasiat kepada murid terbaiknya Imam Al-Buwaiti, kalau sampai aku wafat, setelah kalian semua menyolatkan jenazahku, begitu kalian mengantarkan aku ke makam, tolong mampir ke jenazah aku di rumah guruku Sayyidah An-Nafisah. Ngapo? Aku minta dia juga untuk menyolatkan jenazahku. Dibawa mampir ke rumah Sayyidah An-Nafisah, jenazah Imam Syafi'i. Kenapa? Atas permintaan Imam Syafi'i agar Sayyidah An-Nafisah berkenan menyolatkan jenazahnya. Dan banyak lagi hadirin sekalian, kisah-kisah wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang mulia, yang level mereka, makom mereka, kedudukannya adalah kedudukan wali. Nah, ini kita tadi bicara tentang wali abdal tadi, ya. Jumlahnya 40. Kalau meninggal satu, Allah gantikan satu wali lagi di tempat yang lain, sehingga jumlahnya cukup 40. Ya. Hadis itu termaktub dalam kitab An-Nasaihul Ibad, ya, di mana Rasul mengatakan bahwa wali abdal itu adalah 40 orang laki-laki dari golongan umatku. Kita lanjutkan lagi. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad qila fi haqqil abdal anna naumahum ghalabatun wa aqlahum faqatun wa kalamahum daruratun. Artinya, maka sungguhnya dikata oleh orang pada hak abdal itu bahwa tidur mereka itu ghalib, ia mengantuk, dan makan mereka itu pada ketika sangat lapar, dan berkata mereka itu pada ketika sangat darurat. Jadi kata Imam Ghazali, wali abdal itu tidurnya cuma sekedar ngantuk. Itulah tidurnya, ya. Untuk ukuran wali abdal tadi. Makan mereka itu ketika sudah datang rasa yang begitu lapar, baru makan. Ngomong kalau memang sangat diperlukan, baru mereka ngomongnya nasihat, ngomongnya adalah hikmah, ngomongnya adalah ilmu. Inilah sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diamnya, ngomongnya antara wajib dan sunnat. Rasulullah itu diamnya,
dan ngomongnya antara wajib dan sunnah. Bahkan senda guraunya pun hak, benar. Walaupun senda gurau. Nabi manggil sahabat, yang punya telinga dua. Lah, memang sahabat kupingnya dua, tidak marah. Beda dengan kita kalau manggil wong, oi peka. Paling pintar kita ini ngenjuk wong julukan-julukan. Jangan nian punya ciri khusus, mulai nempel di balik namu. Dan Rasulullah kalau manggil itu tidak pernah dengan potongan namu. Kalau manggil sahabat dengan namu yang lengkap, ya Abdullah, ya Abdurrahman. Kalau kita ni Abdullah Dola, Abdurrahman Seman. Punya ciri karena gemuk dinjuk gelar Seman Bonten. Paling pintar kan jiwa gelar. Dan kata Sayyidi Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, qad ijtama'a kalamu sab'ina siddiqan ala anna kasratan naum min kasrati syurbil ma' wahya min kasratil aqli. Artinya telah berhimpun perkataan 70 siddiqin atas bahwasanya banyak tidur itu jadi pada banyak minum. Jadi daripada banyak minum air, dan banyak minum itu jadi daripada banyak makan. Jadi banyak tidur itu karena banyak minum, banyak minum itu karena banyak makan. Dan sebab itulah disuruh melemahkan akan orang yang menjalani akan jalan ini dengan mengurangkan makan. Jadi kalau dia mengurangkan makan, otomatis mengurangkan minum. Kalau mengurangkan minum berarti mengurangkan tidur. Tetapi dengan syarat bahwa jangan sampai lapar itu kepada memberi mudarat akan badan. Dan ketiga, somtu, yakni melazimkan diam daripada berkata-kata. Kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, wa alal mubtadi an yaskuta bilisadihi anil lagwil hadith wa biqalbihi an jami'il khawatiri fi syai'in minal asya'. Faqala sumtu lisanihi wa qalbihi wan kashafa lahul asrar wantaqala ila maqamil muhadasati wasirriyati wa hadza samtu yurisu ma'rifatal haqqi subhanahu wa ta'ala. Artinya lazim atas orang yang memulai menjalani akan jalan ini bahwa ia diam dengan lidah daripada perkataan akan perkataan yang sia-sia, dan lazim ia diam dengan hatinya daripada selain cita-cita di dalam sesuatu daripada segala sesuatu. Karena barang siapa diam lidahnya dan hatinya daripada yang demikian itu, niscaya terbuka baginya segala rahasia, dan berpindah ia kepada makom bercerita ia dengan Tuhannya di dalam rahasia, yakni di dalam hatinya. Dan adalah diam itu mempusakai akan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amma samtu fayatayassaru bil uzlati wal khalwati fa inna syarrahul qalbu lil kalam azimu khususan liman zaqa syai'an minal ilmi wal fitami anhu syadidun walakinnahu katsirul faidati azizul judwi wa fihi yatawajjahul batin ilal ghaibi wa ya'ridu an hadhil hayatid dunya. Artinya, dan adapun diam itu maka jadi dimudahi ia dengan sebab jauhi akan manusia, dan jadi mudah ia sebab duduk di dalam khalwat, karena sangat gemar hati bagi berkata-kata itu, sangat besar terlebih lagi tertentu bagi orang yang merasa akan sesuatu daripada ilmu yang zahir itu, maka yaitu sangat gemar berkata, dan menegahkan akan dia itu sangat susah. Tetapi menegahkan daripada gemar berkata-kata itu amat banyak faedahnya dan sangat mulia manfaatnya itu.
dan adalah di dalam melazimkan akan diam itu berhadap hati kepada makrifat akan yang gaib, yakni makrifat akan Allah Ta'ala di dalam ilmu gaib, dan adalah dengan sebab itu berpaling hati daripada kehidupan dan daripada kehidupan di dalam dunia, ya, negeri yang hina, dan gemar ia kepada negeri akhirat yang mulia. Dan keempat, khalwat, yakni melazimkan duduk di dalam khalwat dan menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan adalah yang demikian itu dengan jisim, yaitu halul muridin, dan dengan hati jua, yaitu hal orang yang arifin. Bermula faedah berkhalwat itu, ya, supaya menghilangkan dari dalam hati itu akan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya selesai hati itu semata-mata hadir pada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula yang terlebih baik ia berkhalwat, ya, yang kelam sekira-kira tiada melihat akan sesuatu yang membimbangkan akan hatinya. Maka jika tiada dapat khalwat yang kelam, maka hendaklah ditutupnya akan kepalanya itu dengan kain, serta dipejamkan akan kedua matanya. Jadi maksudnya khalwat itu dianjurkan dalam ruangan yang gelap, usahakan tidak ada cahaya. Kenapa? Sebab kalau ada cahaya, dia akan merasakan bisa melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang ada di sekitarnya, interaksi akalnya pasti kepada sesuatu itu. Maka itu dalam kondisi gelap supaya lebih memfokuskan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu, ya, diamlah segala anggotanya, maka mendengarlah ia akan, ya, seru Tuhannya, dan melihat ia dengan mata hatinya itu akan keelokan hadrat Tuhannya. Dan adalah Nabi SAW diseru oleh Tuhannya pada ketika ia berkhalwat dalam gua Bukit Jabal Nur dengan firman-Nya, ya ayyuhal muzammil, artinya hai hambaku yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, artinya hai hambaku yang, ya, berkelubung, ya, berselimut juga. Maka apabila dikerjakan akan yang demikian itu di dalam khalwat, serta dengan berlapar dan berjaga dan diam daripada berkata-kata, dan duduk ia menghadap kiblat, serta suci daripada hadas, maka dikatanya dengan lidahnya Allah, Allah, atau la ilaha illallah, atau segala zikir yang ditalkinkan akan dia oleh syekhnya, dan serta melazimkan akan yang demikian itu serta hadir hati kepada Allah Ta'ala, dan adalah telinganya itu senantiasa mendengar akan zikirnya itu, dengan senantiasa disebutnya akan zikir Allah, Allah itu, hingga mudah lidahnya itu menyebut zikir itu dengan tiada sekira-kira, lalu zikir itu atas lidahnya dengan tiada ikhtiarnya, akhirnya maksudnya jadi dengan sendirinya, ya. Kemudian maka kembali zikir dengan lidah itu kepada zikir dengan hati. Demikianlah dikekalkannya zikir yang demikian itu di dalam khalwat itu. Maka apabila diam hati daripada zikir itu, maka diulangi pula dengan zikir pada lidah hingga sampai zikir itu ke dalam hati. Maka diam lidah itu, maka senantiasa seperti yang demikian itu hingga hapus segala huruf zikir itu daripada di dalam hati, dan segala zikir Allah di dalam hati dengan semata-mata ingat akan Allah Ta'ala, padahal sunyi daripada huruf itu dan sunyi daripada berbilang. Maka jadilah halnya itu syuhud kepada semata-mata zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada baginya rupa dan tiada baginya warna, dan tiada seumpamanya sesuatu yang baharu ini, hingga panaklah ia daripada sesuatu dan daripada diri, dan tiada yang maujud itu hanya Allah Ta'ala. Inilah perhinggaan martabat arifin dan martabat muqarrabin. Dan apabila wallahu alam bisawab, kita cukupkan dulu di situ. Dan apabila
melihat akan sesuatu yang datang di dalam khalwatnya itu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma 'allimna min ladunka bijahi man 'allamta min ladunka ilman min awliyaika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.